ini kita skip. Berikutnya, pembina membaca Pancasila diikuti peserta. Baik, langsung saja saya yang mewakili untuk menjadi pembinanya. Mari kita membaca Pancasila bersama-sama. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Berikutnya adalah pembacaan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Saya harap kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti pembacaan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Bisa dimulai? Siap. Dwi Satya. Dwi Satya. Demi kehormatanku aku berjanji. Demi kehormatanku aku berjanji. Akan bersungguh-sungguh dengan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Siaga berani dan tidak putus asa. Kemudian kita masuk ke sesi amanat. Langsung saya saja mewakili amanatnya. Selamat pagi kakak-kakak semua. Pagi. Apakah masih bersemangat? Masih. Oke, saya mau tes dulu semangatnya. Di sini sudah hafal tepuk pramuka semua nggak? Sudah, Pak. Oke, mari kita melakukan tepuk pramuka sebanyak 3 kali. Siap? Siap, Pak. Oke, 1, 2, 3. Tepuk pramuka 3 kali. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan. Di sini pertama-tama saya akan berterima kasih kepada para pelatih pendamping yang sudah memberikan kesempatan untuk
untuk melaksanakan upacara buka latihan di tugas hari pertama ini dan mendapatkan tugas yang pertama kali. Tentu ini pengalaman yang cukup mengesankan. Dan maaf sebelumnya tadi terkendala baru merah lama untuk melaksanakan upacara buka latihan karena ada beberapa gangguan teknis. Dan saya harap kakak-kakak yang lain dapat memakluminya. Jadi pesan saya adalah mari kita bersama-sama untuk ikut aktif dalam kegiatan kemah Maik Dasar ini, apalagi kita sebagai calon pembina nih, kita pasti harus siap, disiplin, dan berani maju walaupun belum ada persiapan gitu. Jangan takut karena kita di sini sama-sama belajar. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Salam pramuka. Baik, untuk kegiatan terakhir adalah penyanyi bersama. Mungkin bisa dipandu oleh Kak Nazwa Maulani Dewi. Baik, teman-teman semua, mari kita bernyanyi bersama. Jadi kita bisa langsung ya. Satu, dua, tiga. Sini. Oke. Baik, terima kasih Kak Nazwa. Dan untuk sesi berikutnya, yakni memasuki latihan, saya serahkan kepada kakak-kakak pendamping latihan. Terima kasih. Baiklah kakak-kakak, terima kasih kami sampaikan. Beri aplaus untuk Barung Merah yang sudah melaksanakan praktek upacara buka latihan siaga pada pagi hari ini. Dan untuk besok silahkan mempersiapkan diri sesuai dengan urutan dari merah ke Barung Putih. Kakak-kakak peserta kursus di golongan siaga yang tergabung dalam kegiatan KMD 10 November di Kuarjam Sumber. Di sini Kak Faiz bersama para pelatih spesialis siaga ya. Waningsih. Halo Kak Sri. Kak Sri bisa dengar suara Kak Faiz? Kak Sri Pur. Nah, itu sudah ada Kak Sri Pur ya. Kemudian ada Bunda Sudarwati atau Kak Sudarwati. Yang selalu mendampingi kakak-kakak di kegiatan materi KMD 10 November 2023 oleh Kuarjam Sumber. Kak Faiz di sini tidak menilai ya Kak, hanya memberikan penguatan saja untuk praktek upacara buka latihan yang sudah dilaksanakan oleh Barung Merah. Tidak salah, tapi masih banyak yang harus dibetulkan.
apa tidak menyalahkan loh ya. Pelaksanaan upacara buka latihan siaga yang kelihatannya sangat mudah. Iriana bunda, benda mantul. Bentar ya kak. Terus bunda, kalau meninggalkan matikan aja. Oke, Kak Faiz lanjut ya kakak. Praktek upacara buka latihan siaga yang kelihatannya sangat mudah sekali. Tapi ternyata di sekian kali pertemuan bersama para pembina siaga, itu banyak sekali kendala-kendala yang di kita kan belajar bersama, kita tetap semangat ya kakak. Itu tadi untuk pembacaan, untuk pengibaran, karena ini online daring, ini dengan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena melalui online, jadi kakak-kakak menggunakan MC ya. Seharusnya kalau kita langsung di lapangan, untuk upacara buka latihan siaga itu tidak memakai MC yang jelas atau Yanda, kemudian ada Bu Cik dan Pak Cik yang membantu pembina. Jadi sudah dilaksanakan ya, Anda Bunda ada ya sebagai sudah ada ya Bunda, upacara bisa disebut kalau dulu sulung ya Bunda. Pemimpin upacara yang bertanggung jawab terlaksanakan semuanya upacara. Kalau untuk siaga bisa merangkap sote, bisa borong. Apa borong itu? Mulai dari pengibaran bendera, itu nanti kalau di lapangan ya pasti harus ada pengibaran bendera. Kemudian membacakan Dwi Dharma atau mengumandangkan Dwi Dharma, memanggil Buci atau memanggil Bunda atau Yanda, semuanya bisa diborong oleh pemimpin upacara. Apabila harus berbagi juga disilahkan, sangat bagus juga. Ada pemimpin upacara sendiri, kemudian yang bertugas pengibaran atau yang mengumandangkan Dwi Dharma sendiri, itu akan lebih bagus. Diborong juga boleh. Kenapa di sini Kak Faiz mengucapkannya membacakan dan mengumandangkan? Apa perbedaannya? Kalau membacakan yang jelas anak-anak membawa Dwi Dharma. Kalau mengumandangkan di situ yang bertugas sudah hafal tanpa teks. Jadi nanti untuk bundanya cara memerintah, apakah Dwi Dharmamu sudah siap atau kumandangkan Dwi Dharmamu. Kalau kumandangkan berarti sudah hafal. Kalau bacakan Dwi Dharmamu itu berarti sudah membacakan teks yang dibawa oleh petugas. Dari sini sudah paham kakak? Ya memang kondisi kendala daring seperti ini ya kak, kita tidak bisa praktek. Yang benar di dalam kegiatan kepramukaan itu kan belajar sambil melakukan. Itu tidak mendengarkan ceramah seperti ini. Kalau mendengarkan ceramah seperti ini yang jelas, ada yang mood, ada yang tidak. Bila yang konsentrasi itu pasti akan menangkap. Tapi kalau pikirannya masih ke sana kemari, pelatih akan ngambang. Jadi kegiatan daring ini memang seperti ini. Kayaknya ada via grup, itu adalah tempat kita mengadu segala keresahan kakak-kakak peserta. Di sini kami para pelatih siap mendampingi kakak-kakak 24 jam.
Bagaimana? Siap kakak? Apakah suara Kak Faiz bisa didengar? Bisa suara. Putus-putus, Kak. Kak, Iya, Kak. masih bisa didengar? Bisa, Kak. Baiklah, Ais lanjut. Itu tadi setelah Ais mengutarakan tentang MC karena tadi dilaksanakan secara daring, nggak MC. Kemudian di situ tadi Kak Ais menyaksikan ada pembacaan atau mengumandangkan Trisatya. Di upacara buka latihan tidak ada mengumandangkan atau membaca Trisatya, hanya mengumandangkan atau membacakan Pancasila dan Dharma. Ya. Kemudian dilanjut itu pembina upacara yang jelas tidak yanda yang muda. Yang disampaikan oleh kakak dari amanat tadi itu sudah bagus. Kakak tadi ke MD ya. Hanya di sini ada MD. Padahal siaga. Jadi kan di situ ada peserta didik dan ada peserta. Tapi untuk amanat tadi sudah bagus. Nah, fokusnya tidak. Untuk berikutnya, ketika kakak melaksanakan upacara bukan yang siaga, harus upacara bukan latihan siaga, maka yang harus disabarikan lewat kepada peserta didik. Tanyakan bagaimana kabar keluarganya, akan tadi diantar atau berangkat sendiri, itu termasuk seperti itu. Kemudian mengarah ke kegiatan yang akan kita laksanakan. Seumpama di pertemuan ini atau di latihan kali ini, latihan siaga yang kakak-kakak laksanakan nanti itu mengambil tema kepahlawanan, kegiatan sosial, memberikan bantuan ke yang kita hanya itu mengarah ke situ, Kak. Hari ini Bunda akan mengajak anak-anak mengunjungi kejadian atau bencana alam yang ada di dekat daerah kita. Di sana kemarin ada longsor atau gempa bumi. Apakah anak-anak siap untuk ikut? Seperti itu ya, Kak. Kemudian di situ ada Bu Cik, Pak Cik yang sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tema yang kakak-kakak laksanakan hari itu. Nyanyian, terus kegiatannya, kemudian tugas yang akan dikerjakan itu mengarah ke tema yang sudah kakak ambil. Jadi tidak main celeng, maksudnya seperti itu. Mulai dari nyanyiannya, persiapan kegiatannya, kalau memang mengambil tema bencana alam atau kegiatan sosial atau dharma alam, ya kakak-kakak harus runtut. Tidak mengambil dharma alam, ternyata yang dilaksanakan kegiatannya kepahlawanan, itu kan tidak sambung. Nyanyiannya juga harus sesuai dengan kegiatan yang kakak laksanakan. Itu ya Kak ya. Kemudian setelah amanat, saya dengar belum ada doa penutup. Seharusnya di upacara buka latihan pun harus kita tutup dengan pembacaan doa. Untuk pembacaan doa di kegiatan upacara buka latihan siaga boleh dikumandangkan secara bersama-sama dengan suara yang lantang, maksudnya dikeluarkan, tidak harus seperti orang dewasa mengheningkan cipta mulai, tidak harus seperti itu. Boleh kita mengucapkan sesuai dengan yang biasa anak-anak laksanakan sebelum mengikuti pelajaran atau kegiatan di kelas, boleh. Atau mungkin punya versi lain, atau mungkin punya kreasi lain, baca doa seperti apa, mungkin diawali dengan tepuk tangan dan lain-lain. Ya, itu boleh, bebas. Yang penting harus ada
pembacaan doa. Paham kakak? Mungkin dari sini kakak-kakak ada pertanyaan, monggo. Di sini ada Kak Sudarwati, ada Kak Sri Purwaningsih, dan juga ada Kak Faiz Irawati yang siap menjawab dan membantu pertanyaan dari kakak-kakak semua. Silakan kakak, yang mau bertanya silakan. Mungkin ada yang kurang jelas. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah bisa, sudah jelas. Kak Faiz tegaskan kembali ya Kak, di kegiatan daring ini atau online ini, siapa yang aktif bertanya, siapa yang aktif memberikan sanggahan, masukan apapun di materi yang kakak terima, itu punya nilai plus buat kakak. Keaktifan kakak mengikuti kegiatan mulai dari awal sampai selesai juga kelulusan. Monggo kakak silakan. Halo kakak. Ya kak. Silakan kakak yang mau bertanya. Mungkin kalau sambil menunggu kakak-kakak, kita setelah ini lanjut di kegiatan materi berikutnya, yaitu apa Bunda? Sepertinya ini Membina. oh ya, seperti yang sudah kakak siapkan kemarin ya, kakak sudah membuat rencana membina sesuai dengan tema, dan Kak Faiz sudah mengarahkan untuk mengambil atau membuka SK Usiaga, kemudian menyiapkan media atau alat peraga. Nanti mempresentasikan atau mempraktekkan membina itu per kelompok barung. Seumpama ini tadi barung merah kan sudah bertugas upacara, boleh barung yang lain pil pertama, kemudian diamati oleh barung berikutnya. Setelah itu gilir lagi barung yang lain diamati oleh barung berikutnya. Seperti itu kakak. Di situ kakak-kakak kan jadi ada pembina, ada peserta didik. Jadi tidak kakak-kakak itu semuanya membina satu persatu menjadi pembina semua, tidak. Satu barung cukup ada pembina satu, yang lain menjadi peserta didik. Bagaimana kakak, sudah siap? Kak Faiz kasih tepuk dulu ya. Kalau Kak, monggo silakan di on-kan dulu. Lu pindah pakai orang muka lagi. On-kan dulu mikrofonnya, monggo. Serudung cepat aja tuh. Allah. Mikrofonnya Kak, sudah siap? Kak Faiz kok nggak bisa dengar ya? Kak Mindy kok ini dibuka? Suara Kak Faiz tadi bisa jelas? Jelas Jelas kak. Kak. Jelas kak. Jelas kak. Tunggu, belum ada yang tanya. Kak Faiz akan memberikan tepuk dulu ya. Kalau tepuk satu tadi sudah Kak Faiz sampaikan di room besar ya. Kalau ada tepuk satu,